Nah, babak berikutnya, saudara sekalian, setelah mendengar nasihat, anjuran, baik positif ataupun negatif dari orang-orang Farisi tadi, bagaimana sikap, tanggapan Yesus terhadap anjuran tadi? Kita membaca dalam Injil Lukas bahwa Yesus menyuruh mereka, orang-orang Farisi itu, kembali menyampaikan kepada Herodes yang disebutnya si serigala itu. Tentu julukan ini mau menunjukkan bahwa Herodes adalah seorang yang seperti serigala yang buas, serigala yang lapar, yang seringkali menerkam mangsanya tanpa belas kasihan, yang seringkali menindas, menekan, dan memperlakukan orang lain semau-maunya tanpa belas kasih. Apa yang disuruh sampaikan kepada Herodes mengenai semua kegiatan dan pekerjaan Tuhan Yesus selama itu. Selama beberapa hari di sana, Yesus sudah menolong banyak orang, mengusir setan-setan, menyembuhkan yang sakit. Pada waktunya nanti, semua pekerjaan akan selesai. Dan dengan tegas Yesus mengatakan bahwa sebagai utusan Allah, Ia siap mati di Yerusalem, seperti para nabi yang sebelumnya, yang juga telah mati, dianiaya, dibunuh oleh umat yang tidak menerima kehadiran mereka. Dengan kata lain, di sini Yesus menubuatkan kematiannya sendiri yang bakal terjadi di kota suci Yerusalem. Saudara sekalian, di dalam bacaan Lukas tadi, Injil Lukas, kita mendengar bagaimana Yesus meratapi dan Dia menyesali dengan sangat dalam sikap orang-orang Yerusalem. Berulang kali penduduk kota itu menganiaya, mengusir, malahan membunuh nabi-nabi utusan Allah. Berulang kali juga Yesus menawarkan keselamatan, seperti seekor induk ayam yang memanggil, mengumpulkan anak-anaknya supaya bernaung, berlindung di bawah kepak sayapnya. Tetapi yang tragis, mereka tidak mau. Yesus meratap, Yesus sedih, sebab mayoritas warga kota Yerusalem dengan sadar telah menolak Dia sebagai Mesias, tidak menerima apa yang Yesus bawa dan sampaikan kepada mereka. Padahal Dia datang untuk memberi damai, menawarkan anugerah dan sukacita. Tetapi mereka semua menolak apa yang telah Yesus tawarkan dan sampaikan. Dan itulah yang menyebabkan Tuhan menjadi sedih hatinya. Dan kesedihan hati Tuhan Yesus bukan hanya karena penduduk Yerusalem menolak Dia, tetapi juga nubuatnya yang melihat bahwa rumah itu akan ditinggalkan dan kemudian menjadi sunyi. Yerusalem akan menjadi kosong, seperti kota mati, kota hantu, karena ditinggalkan oleh penghuninya, penduduknya. Kapan itu terjadi? Ketika beberapa tahun kemudian penduduk asing, tentara Romawi menyerbu dan menduduki kota Yerusalem dan menghancurkan bait suci. Itu terjadi pada tahun 70 sesudah Masehi. Yerusalem diduduki oleh pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar di bawah pimpinan Jenderal Titus tahun 70 sesudah Masehi. Artinya apa? Bahwa Yesus melihat jauh ke depan. Ketika kota itu akan diduduki dan dihancurkan sebagai bentuk dari hukuman Allah terhadap mereka semua yang telah menolak Sang Mesias, utusan Allah itu. Itulah sebabnya Yesus sedih. Ia meratapi nasib penduduk Yerusalem yang telah menolak kehadirannya untuk membawa kabar baik, berita kesukaan bagi mereka. Saudara sekalian,
Ada seorang teman saya yang ini terjadiannya beberapa tahun yang lalu pernah memelihara seekor monyet. Dia memang senang binatang. Dia membeli seekor monyet ketika masih bayi kecil di pasar, banyak yang menjual itu. Kalau saudara pergi di sini di mana tuh pasar binatang, saya nggak tahu. Kalau dekat saya itu di Pramuka, itu Jalan Pramuka itu ada pasar binatang atau pasar Jatinegara. Itu banyak yang jual burung, tapi juga ada banyak beberapa binatang yang aneh-aneh. Saudara bisa membeli kelelawar di situ, bisa beli burung hantu, bisa beli ular kalau mau. Nah, juga ada beberapa monyet yang dijual. Teman saya punya monyet. Dan monyet ini diikat di depan rumahnya dengan rantai. Setiap hari dia beri makan, ya, beberapa hari sekali dia mandikan. Dia rawat dengan rajin, dengan telaten, dengan baik. Tetapi tentu saja monyet itu makhluk hidup, saudara sekalian, bukan sebuah boneka monyet yang gak pernah bisa gede. Monyet ini lama-kelamaan badannya besar, makin lama makin besar, dan ternyata makin besar makin keluarlah sifat-sifat aslinya, makin galak, makin buas. Pada suatu hari teman ini memberi makan dengan baik-baik, tetapi monyet yang sudah berubah ganas itu tiba-tiba menyerang dan menggigit tangannya, lengannya sampai berdarah-darah. Lalu bagaimana ceritanya? Apakah monyetnya itu disate? Ternyata dengan sangat berat hati monyet itu dibunuh dengan cara ditembak, karena tidak ada lagi kemungkinan untuk mengubah sifat monyet tadi. Saudara sekalian, tentu ini sebuah akhir yang menyedihkan, bukan? Apakah cerita monyet ini agak mirip dengan nasib penduduk kota Yerusalem yang telah menolak Yesus pada akhirnya? Dan karena itulah Tuhan memakai tangan bangsa asing, bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa Babel, bangsa Asuria untuk menduduki dan menjajah seluruh negeri Israel, menangkap, menjadikan penduduknya budak. Saudara sekalian, di dalam sejarah berkali-kali Israel diduduki, dijajah, dan para nabi selalu membaca ini, menafsirkan kejadian itu sebagai wujud dari hukuman Allah terhadap mereka yang telah membangkang, menolak, dan tidak mau tunduk pada hukum dan perintah Tuhan. Saudara sekalian, itulah nasib buruk, itulah masa depan yang disesali, yang diratapi oleh Yesus. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, maksudnya penduduk Yerusalem, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Dan akhirnya anak-anak ayam itu pun yang tidak mau berlindung di bawah sayap induknya dimangsa oleh binatang buas, dimangsa elang, dimangsa kucing, diterkam anjing, semua musuh ayam. Saudara sekalian, kalau kita tidak berlindung di bawah kepak sayap Tuhan kita, ada yang selalu mengintai dan mengancam kita. Pemberitaan firman ini mau mengingatkan dan menyampaikan pesan yang sangat sederhana. Ketika Yesus datang menawarkan kabar baik dengan tujuan supaya kita semua selamat, maka tentulah ini sebuah kabar baik yang harus kita sambut. Dan bukan seperti sikap penduduk Yerusalem yang menolak dia. Kiranya kita semua mau menyambut kehadiran Yesus yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk
keselamatan kita.